Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Ahmad di channel Mapboy. Pada video kali ini tentang pembelajaran permainan sepak bola. Baik, di olahraga itu ada dua macam. Yang pertama ada permainan bola besar, dan yang kedua adalah permainan bola kecil. Yang dibahas untuk kali ini kita permainan bola besar dulu. Kemudian macam-macam dari permainan bola besar antara lain adalah satu, ada sepak bola, yang kedua bola voli, yang ketiga bola basket, yang keempat futsal, yang kelima sepak takraw, yang keenam rugby, yang ketujuh ada handball atau bola tangan, yang kedelapan polo air, yang kesembilan sepak bola pantai, yang kesepuluh voli pantai. Satu yang akan dibahas adalah permainan sepak bola. Siapa sih yang tidak mengenal dengan permainan sepak bola? Pasti semua tahu, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Nah, gimana kalau dengan sejarah sepak bolanya? Apakah semua tahu? Iya, betul. Ada yang sudah tahu, ada yang tahu tapi lupa lagi, atau ada yang sama sekali tidak tahu. Baik, sebelum ke yang lain, mari kita sama-sama mengingat kembali sejarah permainan sepak bola. Maaf, sebelum ke sejarah, apakah sudah tahu pengertian dari permainan sepak bola? Wah, hebat semua nih. Semua pada tahu tentang permainan sepak bola. Tapi nggak usah sedih bagi yang lupa. Untuk mengingatkan kembali, pengertian dari permainan sepak bola adalah permainan yang termasuk ke permainan bola besar dan suatu cabang olahraga yang menggunakan sebuah bola berbahan kulit atau karet dan dimainkan oleh dua tim, di mana masing-masing tim beranggotakan 11 pemain dan beberapa pemain pengganti, dan cara menangnya adalah memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Baik, kita kembali ke sejarah permainan sepak bola. Dalam salah satu dokumen militer, sejarah permainan sepak bola dimulai sejak tahun 206 sebelum Masehi di Tiongkok. Pada masa pemerintahan dinasti Qin dan Han, masyarakat Tiongkok telah memainkan bola yang disebut dengan Su Chu. Su berarti menerjang bola dengan kaki, dan Chu berarti bola dari kulit dan ada isinya. Saat itu yang digunakan terbuat dari kulit binatang dengan aturan menerjang, menggiring, dan memasukkan bola ke jaring yang dibentangkan di antara dua tiang. Permainan serupa dimainkan di Jepang sejak abad ke-8. Masyarakat Jepang menyebut dengan nama kemari. Bola yang digunakan yaitu bola yang berasal dari kulit kijang, tapi bagian tengahnya terdapat lubang dan berisi udara. Dalam bukunya yang berjudul The World Game, A History of Soccer, seorang sejarawan sepak bola bernama Bill Murray menyatakan bahwa permainan sepak bola telah dikenal sejak awal Masehi. Saat itu, masyarakat Mesir kuno telah mengenal teknik membawa dan menendang bola yang terbuat dari buntalan kain linen. Menurut sejarah lain, Yunani purba juga telah mengenal permainan serupa yang disebut dengan episkuro. Bukti tersebut tergambar pada relief-relief museum yang melukiskan anak muda memegang bola dan memainkan dengan pahanya. Sejarah sepak bola modern yang telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak menyatakan bahwa asal-muasal sepak bola berasal dari Inggris. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah sepak bola yang ada di Indonesia. Sejarah sepak bola di Indonesia diawali dengan berdirinya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang berdiri di Yogyakarta pada tanggal 19 April 1930.
yang dipimpin oleh Suratin Sosro Sugondo. Dalam Kongres PSSI di Solo, organisasi tersebut mengalami perubahan nama menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Sejak saat itu, kegiatan sepak bola semakin sering digerakkan oleh PSSI dan semakin banyak rakyat bermain di jalan atau alun-alun tempat kompetisi satu perserikatan diadakan. Sebagai bentuk dukungan pada kebangkitan sepak bola kebangsaan, Pakubuwono ke-10 mendirikan Stadion Sriwidari. Sepeninggalan Suratin Sosro Sugondo, prestasi tim nasional sepak bola Indonesia tidak terlalu memuaskan karena pembinaan tim nasional tidak diimbangi dengan pengembangan organisasi dan kompetisi. Pada era sebelum 1970-an, beberapa pemain Indonesia sempat bersaing dalam kompetisi internasional seperti Ramang, Sucipto Suntoro, Roni Patinasarani, dan Tan Leon Hall. Dalam perkembangannya, PSSI telah memperluas kompetisi sepak bola dalam negeri dengan menyelenggarakan Liga Super Indonesia, Divisi Utama, Divisi 1, dan Divisi 2. Untuk pemain non-amatir, serta Divisi 3 untuk pemain amatir. Selain itu, PSSI juga mengembangkan kompetisi sepak bola wanita dan kompetisi dalam kelompok umur tertentu seperti U15, U17, U19, U21, dan U23. Nah, sekarang kita masuk adalah ke permainan sepak bola. 1. Itu ada posisi pemain. Dalam satu tim sepak bola, terdapat 1 orang penjaga gawang, 2 kemudian sampai 4 orang pemain bertahan, 2 sampai 5 orang pemain tengah, dan 1 sampai 3 orang penyerang. Dalam sebuah tim, terdapat seorang kapten yang bertugas untuk memimpin mengorganisasi para pemain agar bermain secara tim di lapangan. Biasanya kapten tim ditandai dengan armband. Nah, untuk posisi penjaga gawang atau kiper adalah salah satu pemain dalam tim sepak bola yang dapat memegang bola dengan tangan untuk menghadang bola yang berasal dari serangan lawan masuk ke gawang. Pemain bertahan atau back adalah pemain yang bertugas menghalangi dan menutup pergerakan tim lawan. Kemudian pemain tengah atau gelandang atau disebut juga playmaker adalah pemain yang bertugas mengatur tempo permainan dan menjadi penyokong peran back dan striker dalam tim. Pemain sayap atau winger adalah pemain yang bertugas di sisi kanan dan kiri lapangan. Kemudian pemain penyerang atau striker adalah pemain yang bertugas untuk mencetak gol ke gawang lawan. Yang keduanya adalah lapangan sepak bola. Nah, ini adalah gambar lapangan sepak bolanya. Kemudian untuk ukurannya. Yang pertama panjangnya 100 sampai 120 meter. Lebarnya 64 sampai 75 meter. Lingkaran tengah atau jari-jari disebut atau radius adalah 9,15 meter. Denda panjang adalah 40,3 meter. Kemudian daerah penalti 16,5 meter. Jarak penalti 11 meter. Panjang area sasaran 18,32 meter. Area tujuan yang luas 5,5 meter. Tinggi gawang 2,44 meter. Kemudian lebar gawang adalah 7,32 meter. Untuk durasi permainan sepak bola itu sendiri, menurut aturan sepak bola internasional, durasi permainan adalah 2 kali 45 menit atau dalam 2 babak. Namun wasit yang memimpin pertandingan dapat memberikan tambahan waktu sesuai kebutuhan, yaitu sekitar 1 sampai 5 menit untuk setiap babaknya. Untuk pertandingan tertentu, misalnya dengan sistem gugur, bila selama 2 babak pertandingan kedua tim masih imbang, maka akan diberlakukan tambahan waktu yaitu 2,2 kali 15 menit.
Jika dalam perpanjangan waktu tersebut masih tetap imbang, maka akan dilakukan adu penalti hingga salah satu tim menang. Baik, demikian video tentang pengertian dan sejarah permainan sepak bola yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk melihat lanjutan dari video ini. Serta untuk mengingatkan semuanya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk video ini. Baik, akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.